Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sidang akhir dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita manfaatkan waktu kita yang singkat ini untuk mengikuti yang sudah kita biasakan, yaitu membaca surah Yasin. Setelah itu kita mendengarkan mau'izah hasanah, yaitu saling menasihati al-wa'zu bil haq. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuan Rumah tadi telah menyampaikan kepada kita bahwa insyaallah dengan izin Allah beliau suami istri akan berangkat menunaikan ibadah umrah. Jadi doa kita bersama semoga perjalanannya ini diselamatkan oleh Allah dan seluruh rangkaian ibadah yang telah disyariatkan insyaallah semua dijalankan dengan baik. Amin. Allahumma. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih umat Islam ini harus ke Mekah? Ngapa pula kita dituntut dan disyariatkan harus berangkat ke sana? Bahwa Mekah itu adalah miniatur akhirat. Miniatur itu apa namanya? Kalau ada orang mau bangun perumahan banyak, dia buat dulu miniaturnya, kira-kira gambaran seperti inilah yang akan terjadi nanti. Miniatur seperti itu, gambaran kecil. Ke Mekah itu adalah gambaran kecil bagaimana nanti kehidupan di akhirat. Dari Indonesia jutaan orang ibadah umrah, dari Malaysia, dari berbagai penjuru yang dalam sekalipun mereka berdatangan ke Mekah untuk ibadah umrah maupun haji. Tetapi dari antara sekian manusia itu tidak sama perasaannya sampai di Mekah. Berbeda-beda. Tergantung niat mau berangkatnya, tergantung kesungguhan dalam syariatnya, dalam bacaannya, dalam ibadahnya. Ada orang umroh sampai di sana tadi lupa di kamar hotel. Ai, pokoknya di situ udah ada hotel macam bodingnya tadi lupa. Tak sholat lagi. Jadi itu tergantung kepada orang yang datang ke sana. Akhirat itu pun seperti itu. Kita ini semua akan menuju akhirat, tetapi tidak semua orang tidak sama cara merasakan dan mendapatkan negeri akhirat itu. Oleh karena itu Bapak-bapak, jadi kita ini diajak, dirangsang batiniah kita agar kita menuju ke sana. Siapa yang disuruh itu? Yang pertama memang orangnya beriman dulu, punya modal. Karena kita Islam ini tidak boleh miskin-miskin ini, Bang Tajud. Makanya kita berusaha terus. Habis sholat subuh lah mendoros pula. Habis doros lah motong pula lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ternyata kalau kita punya niat ingin beribadah umroh, ingin ke Mekah, niatnya betul-betul, insya Allah pasti disampaikan oleh Allah. Ini saya ini mau ceramah tentang umroh ini sebenarnya agak bingung juga. Karena belum umroh juga saya.
Jadi kalau YouTube ini nanti ditonton Pak Prabowo, ya mudah-mudahan aja lah. Pak, enak, kalau Pak Lejong Sugiono gitu kan. Karena ternyata di perjalanannya ke Bosa, doanya sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makbul doa. Makanya ada orang sampai ke Makkah itu, dia berdoa, doanya pula lain. Ya Allah, jadikanlah di seluruh Tebuilir itu milik saya. Dari dada dunia pula dia. Makanya sampai ke sini, mau berangkatnya masih sering pakai sarung, masih tutup aurat, balik dah umroh, tinggal celana pendek ini. Ya tidak salah. Jadi ada sebuah cerita yang paling booming bagi kita supaya terangsang. Karena kita ada keinginan kita untuk menjalankan ibadah umrah. Dulu di tahun sekitar tahun 90-an kalau tidak salah, ada seorang ibu yang sudah mendaftar umroh, yang sudah mendaftar ibadah mau ke Mekah. Setelah itu segala syarat dan rukunnya telah dipenuhi. Dia berangkat, tapi karena dia sudah tua, orang yang ada di bandara sudah capek menunggu, si ibu nak ke Mekahnya nggak nyampe-nyampe juga. Sampai si ibu di sana, ternyata orang-orang yang jamaah ini sudah masuk ke dalam pesawat semua. Apa dibilang ibu itu? Menangis dia sudah berusaha berikhtiar, sudah sampai di sana, ternyata semua jemaah rombongannya sudah masuk ke dalam pesawat, tinggal dia dewek di luar. Menangis dia, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan, ku ampunkan aku. Dipanggilnya semua kawan-kawannya jemaah itu, tunggu jangan tinggalkan saya. Menangis luar biasa. Si ibu yang sudah tua itu sudah berikhtiar sepenuh hati, semaksimal mungkin, tetapi karena dia terlambat datang ke bandara, akhirnya pesawat meninggalkan dia. Dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, aku telah berikhtiar sepenuh hatiku, ya Allah. Belanjaku untuk berangkat ke Makkah ini adalah min halal, ya Allah. Sampaikan aku, ya Allah, ke tanah suci, ya Allah. Baru sekitar 15 menit pesawat itu, apa bahasa landingnya, take off apa? Take off-nya naik ke atas. Baru sekitar 15 menit di udara pesawat ini, kira-kira 1000-an kaki dari bumi, terdengarlah oleh sang pilot bahwa ada kerusakan di bagian mesin pesawat itu. Akhirnya sang navigator di bandara itu memberikan pengumuman bahwa pesawat yang kalian tumpangi dalam posisi tidak baik, emergensi, ada yang rusak, segera kembali ke bandara. Maka baliklah pesawat ini ke bandara. Setelah turun semua penumpang, gabunglah si ibu tadi dengan penumpang kawan-kawan jamaah. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu pesawat itulah balik ke situ, ke bandara itu. Cerita ini menggemparkan di seluruh dunia pada tahun 90-an. Ternyata doa orang yang tulus ikhlas menuju Makkah itu, seberat apapun rintangannya, selalu diterima dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya si ini gabung kembali dengan jamaah, masuklah dia ke dalam pesawat. Bicaralah para petugas di bandara itu dengan teknisi pesawat itu, dicek seluruhnya, tidak ada yang rusak sama sekali. Ternyata pesawat siap terbang disebabkan doa tadi. Itulah syarat prasebab, sehingga rasa pendengaran mereka navigator membunyikan tanda darurat dalam pesawat itu. Bukan berarti ada yang rusak dalam pesawat itu, tetapi ada seorang orang tua yang tertinggal di dalam bandara yang belum berangkat bersama-sama menuju Mekah. Artinya, bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, jadi saya sampaikan Ustaz, bukan sebenarnya
bukan mendoakan ustaz saja sampai ke sana, tapi kita saling mendoakan. Ternyata doa orang yang berangkat itu paling mustajab doanya. Intinya Ustaz, doakan kami juga, semoga hati kami terbuka, semoga kami diberi bekal yang halal, dan kami juga bisa insyaallah nanti berangkat menuju tanah suci Makkahul Mukarramah. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi selanjutnya dari cerita itu, ayat Al-Quran yang memerintahkan haji dan umrah itu ada di awal lillahil apa Ustaz? Awalnya lillahil hajjal dan lillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi lillah ke Mekah itu perintahnya lam dulu. Kalau biasanya kalau puasa ya ayyuhalladzina amanu disuruh kutiba alaikumusiyam puasalah kamu, hai orang-orang yang sholatlah kamu. Tetapi kalau dalam hal melaksanakan haji dan umrah ini diawali adalah perintahnya lillah. Ternyata mulai berangkat sampai pulangnya seluruh rangkaian ibadahnya semua diserahkan kepada Allah, bukan karena ada apa-apanya, bukan karena ada dunianya, bukan karena pingin yang lain-lain, tapi lillah, serahkanlah ibadah umrohmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, kalau diawali lillah menandakan ibadah ini adalah ibadah yang sangat berat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus apa manfaatnya ini? Apa manfaatnya umroh ini? Ini bagi kita yang belum berangkat di Tanjung. Apa manfaatnya umroh ini? Apa pula harus disampaikan? Apa umat muslimin harus diajarkan begitu? Ternyata orang yang melaksanakan ibadah umroh jaminan Allah yang pertama dihindarkan dari kefakiran. Nah, ini perlu. Orang yang naik haji dan umroh lillah judulnya, yang pertama manfaatnya dihindarilah orang tersebut dari kefakiran. Artinya tidak bakal miskin setelah balik dari Mekah. Tuh, Tanjung. Karena kita dekat nih, makanya saya buat contoh baik. Kalau ke sana kan masih buat. Kalau ke sini cuma tadi baca. Oh iya. Kan? Jadi ternyata saya barangkali termasuk orang yang ikut mengamati orang yang naik umroh dan haji itu. Saya tidak pernah lihat setelah balik ke Indonesia jatuh bangkrut. Minta sedekah. Ternyata katanya menghilangkan kefakiran dan kemiskinan itu salah satunya ibadah umroh. Ala Ustaz kan juga belum berangkat juga. Iya, memang saya juga belum berangkat. Tapi kalau ada, nanti akan janjian dengan Bang Asibun. Ada Bang? Iya, maksudnya kalau abang itu kan tidak bisa bahasa Arab, yaudah. Dia kan pandai bahasa Dusun. Awak baik bahasa Arab. Kalau kesasar kaki di sana, awak yang tunjukin tuh. Jadi pengantar dulu bahasa Arab. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain daripada itu, orang yang melaksanakan ibadah umroh dan haji itu adalah dihapuskan segala kifarat dosa-dosa kita. Antara umroh dengan umroh, antara haji dengan umroh, semuanya itu adalah penghapus dosa. Makanya kalau orang baru balik dari Mekah itu, coba perhatikan keningnya Bang Asibuan. Bening. Ya. Bersih. Contoh begini. Di mana sih Ustaz contoh orang yang berdosa, wajah orang yang tidak berdosa itu? Kan begitu. Coba kita lihat, perhatikan. Ada bayi atau anak-anak lah, umurnya antara 1 tahun sampai 5 tahun. Coba perhatikan wajah. Bening nggak?
Ponakannya datang nak cium anak itu juga. Tantenya datang nak cium anak itu juga. Yang lain keluarga datang mau cium anak itu juga. Kenapa orang ingin mencium anak tersebut? Yang pertama, tidak ada catatan dosa di wajah anak itu. Tapi kalau Ustaz John lebih lihat wajah saya, waduh, itu artinya apa? Coba kita buktikan hadis ini. Katanya ke Mekah itu adalah menghapus dosa-dosa kita. Kalau niatnya diawali dengan lillah, karena Allah. Orang yang baru balik dari naik haji dan umrah itu, tataplah wajahnya akan bersinar. Senang hati melihat orang-orang yang baru balik dari Mekah itu. Senang hati kita. Sama kita senangnya ketika ada pengantin, kita ikut ke pesta, melihat pengantin itu senang ya gitu tuh. Kenapa? Tertutup wajah dosanya, dibuat kosmetik yang banyak tuh. Tapi ini beda. Tertutup segala dosanya, dihilangkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah sampai di rumahnya, maka nampaklah wajah itu berseri-seri. Jadi Ustaz kalau ketemu orang yang baru naik haji tambah itu curiga gitu tuh. Apa baik kalau jadi Mekah tuh? Jangan-jangan sampai di sana jual batu cincin pula dia kan? Enggak awet gitu. Jadi bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah berapa menit? Kelebihannya bisa mana? Ini ceramah yang para umroh begini lah. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Baru 5 menit. Oh, baru 5 menit. Jadi bapak-bapak, jadi ternyata ada banyak amalan yang bisa kita lakukan di saat kita berangkat haji dan umrah itu. Sudah ibadahnya adalah penghapus dosa, ada juga amalan yang kita lakukan di sana menghapus dosa juga. Jadi dosa itu sama dengan inilah. Ada pakaian yang kotor, kita buat pakai sabun biasa, bersih. Tapi ada noda yang hampir menyatu dengan kain itu, harus ditambah lagi alat kelinnya, alat cucinya, sampai dia bersih. Ke Mekah orang, umrah orang, haji orang adalah menghapuskan dosa. Tetapi ada lagi di sana alat untuk meyakinkan bahwa dosanya itu adalah bersih, tidak ada di pada dirinya. Apa amalannya? Amalan yang pertama itu adalah Ala adullukum, kata Nabi, maukah engkau aku tunjukkan pada kalian yang khulul khata, ada amalan itu adalah mampu menghilangkan segala dosa, wa yarfa'u darajat, setelah dosanya dihilangkan derajatnya dinaikkan. Maukah kalian? Sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, kami maulah ya Rasulullah. Ajarkan kami apa amalan itu." Yang pertama kata Nabi, isbahul wudu bima'ai. Nah, ini penting. Isbahul wudu bima'ai. Sempurnakanlah wudumu di tempat yang paling sulit sekalipun. Barangkali di perjalanan saat sulit ya mencari air, atau barangkali di perjalanan dinginnya kita pun. Isbahul wudu, orang yang mampu melaksanakan, melakukan wudu yang sempurna di saat, waktu dan tempat yang tidak baik, yang sangat sulit, ternyata itu adalah suatu cara menghilangkan dosa-dosa kita. Jadi tidak bisa lagi kita berwudu tuh pegang-pegang kuping baik macam kok. Ada orang karena dinginnya cuma hidungnya beda. Tidak bisa. Cuma tidak sampai semuanya. Dia nggak tahu yang disebut definisi wajah. Apa wajah itu? Wajah itu kan mulai dari tempat tubuh, rambut sampai ke dagu. Kan itu. Dia karena dinginnya tak semuanya disapu. Isbahul wudu.
Orang yang menyempurnakan mulutnya di ketika yang paling sulit itu sama artinya menghapus segala dosa yang ada padanya. Sudah ibadahnya menghapus dosa, ada lagi amalan-amalan tambahan. Pantaslah kalau seperti itu. Orang yang baru balik dari Makkah dan haji dan umroh itu bersih, senang kita melihat wajahnya. Ternyata telah dihapus oleh Allah segala khilaf, salah dan dosa. Bu, kapan kita naik haji nih? Yang sebenarnya umrah, kapan kita bu? Awak kalau macam kau pingin juga lah. Duit jangan telah. Nah, itu deh. Kalau ada rezeki, oh, alhamdulillah. Nah, kadang-kadang rezeki ini kadang-kadang dialihkan baik sana dulu. Ya bang, ada lagi boleh ngomong macam itu. Kalau dialihkan sasarannya pas gitu, tidak pas. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir, rajin yasinan, itu masih biasa. Yang luar biasa itu nomor 5-nya itu harus sempurna sampai dulu ke sana. Zakat oke, ibadah dilakukan, potong Quran dan sebagainya, tapi nggak Mekah, nggak sempurna. Harus dapat yang 5 ini baru disebut Islam kita ini sempurna. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir nih. Tadi isbabul wudu, yang terakhir adalah kasratul khita ilal masjid. Memperbanyak langkah menuju tempat sujud. Jadi gini, Ustadz Abu Jono sering curhat, atau barangkali walaupun tidak ke saya, ke orang lain. Saya bisa jauhnya lah dari rumah saya ke masjid. Enak orang dia dekat masjid. Itu pernah kejadian zaman sahabat dulu. Ada orang ngomong kayak ke Nabi, ya Rasulullah, saya nak pindahkanlah ya Rasulullah rumah saya dekat masjid itu. Kenapa? Jauh niat ya Rasulullah. Tak sempat tak terkejar. Apa kata Nabi waktu itu? Jangan. Tidak boleh kau pindahkan rumahmu dengan masjid. Jangan. Kenapa? Setiap langkahmu, setiap kau angkat kakimu dan kau berlangkah berjalan, itu semua dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa surah Yasin yang kita baca? Wa asarohum wa qul asma'u. Ada lagi ayat yang lain di Al-Qur'an itu. Di surah Yasin yang kita baca. Qaddamat surah Yasin tadi itu lah, ini agak tua macam bola ceramahan. Artinya ternyata semakin jauh kita melangkah. Ini dari sini ke Mekah berapa kilo? Belum pernah ukur ya? Belum pernah ukur sama. Kamu gitu. Ini semakin jauh kita, itu kan Masjidil Haram berapa kilo dari sini? Ternyata kita semakin jauh melangkah, itu semakin besar pahalanya. Di sanalah proses pengangkatan derajat orang-orang yang mau mengorbankan dirinya menuju tempat masjid itu. Jadi Tanjung itu yang dekat-dekat nih. Kalaupun rumah Tanjung agak jauh dari masjid, jangan pindahkan dekat masjid. Biarlah dulu. Cuman niatkan, saya akan mencoba berusaha sekuat tenaga saya untuk datang ke masjid. Kau buat langkah bewek, langkah bewek di rumah. Wah, jangan berangkat. Itu jangan cerita tempat hari itu. Jadi bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, itu tadi memperbanyak langkah kita. Ala Ustaz, sekarang nggak bisa lagi melangkah lagi. Kami jauh naik motor tulah. Mana lagi Ustaz ngitungnya tuh? Putaran ban itu berapa? Itu juga sama Allah. Kalau mobil abang ke masjid, itu start itu lah berapa solar yang keluar tuh? Itu juga. Allah itu udah jolim kan? Itu kalau itu. Nah, lihat pula lagi. Jadi untunglah abang tidak boleh ketemu dengan Jokowi. Nanti saya ingin sampaikan itu terlalu mahal minyak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin barangkali Ustaz walaupun agak sedikit guyon,
tetapi niat kami adalah agar menggembirakan perjalanan ibadah itu harus kita buat sedikit rileks, gembira dan penuh kehusukan. Kami yang sudah tinggalkan tim Sonor atas nama keluarga besar sidang kita, kami selalu berdoa semoga perjalanan Ustaz, amin kesehatan, kelancaran semuanya, mulai berangkat hingga kembali ke tanah air kita. Dan juga saat kami juga titip doa juga, tolong setelah sampai di tempat-tempat yang makbul, doakanlah keluarga besarnya sidang kita ini, dan panggillah nama saya dan nama kawan-kawan semua yang seperti saya. Inilah. Kadang-kadang irinya langsung saya bilang lagi Ustaz. Setelah sampai di tempat yang sangat mustajab, nanti di sana tolong doakan kami keluarga besar sidang kita ini, kiranya kita bisa juga sama-sama berangkat menunaikan ibadah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja Bang yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.